Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas ribuan nikmatnya yang kita gunakan pada malam hari ini, yaitu pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang terbesar di dunia karena badan kita sehat, dan masih mendapatkan nikmat yang terbesar di akhirat karena din kita Islam atau agama kita Islam, dan masih mendapatkan nikmat yaitu menjalankan ibadah-ibadah dengan leluasa, dengan nikmat, dengan bebas untuk melakukan setiap ibadah-ibadah. Dan apakah itu termasuk merdeka pada diri kita sehingga dapat menjalankan setiap ibadah-ibadah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini adalah kajian spesial momentum karena ini bulan Agustus dengan tema makna kemerdekaan yang akan dikupas tuntas oleh beliaunya Ustadz Abdul Fattah LC. Kepada beliaunya Ustadz Abdul Fattah LC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dalam majelis ilmu, insya Allah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis yang dapat menjadikan kita diberikan sakinah, ketenangan, majelis yang dinaungi oleh para malaikat karena ridho dengan orang yang menuntut ilmu. Dengan ilmu kita dituntun oleh ilmu tersebut untuk bisa beramal dengan benar, yang dengan ilmu tersebut kita termotivasi untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan ilmu tersebut kita dapat beristiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, suatu yang diimpikan oleh manusia adalah rasa aman, badan kita sehat, dan kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man asbaha aminan fi surbihi mu'afiyan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama khuyyizat
lahu ad-dunya. Barang siapa yang pagi-pagi diberikan oleh Allah rasa aman fi surbihi, yaitu di rumahnya aman dari gangguan musuh, tidak ada penyerangan, aman dari hujan, aman dari kepanasan, aman dalam segala hal secara umum. Pokoknya kalau kita bisa tidur nyenyak, bisa istirahat dengan nyenyak, bisa ibadah dengan nyenyak pula, aman, pokoknya aman semua yang kita lakukan tanpa terganggu, tanpa ada rasa kekhawatiran tentang nyawa kita, tidak ada yang dikhawatirkan. Kemudian setelah itu badan kita sehat, tidak ada sakit, segar bugar, bisa bekerja, mencari maisah, kebutuhan hidup kita, lalu kita bisa makan, tidak punya hutang. Itu pokoknya udahlah, seakan-akan dia sudah mendapatkan seluruh gemerlapannya dunia, pokoknya sudah bahagialah. Kalau orang itu sudah mendapatkan 3 hal itu bahagia. Nah, salah satu yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan itu adalah salah satunya tadi, yaitu asbaha aminan tadi, aman. Dan ini juga merupakan nikmat, dan merdeka itu juga itu ya, rasa aman itu yang bisa kita raih. Aman dari segala gangguan, dari kejar-kejaran atau dari ancaman musuh ya, aman dari pembunuhan ya. Jadi nyawa kita terasa aman ya. Nah, itu merdeka. Karena dengan kita aman, merdeka itu bisa istirahat dengan nyenyak dan bisa beribadah, bisa dakwah, bisa ngajar, dan segala aktivitas tanpa ada gangguan. Itu makna merdeka. Dan ini yang kita raih sejak 1945 sampai sekarang, berarti 79 tahun itu kita dalam keadaan aman, nyaman, tak terganggu nyawa kita, harta kita, kehormatan kita. Kita bisa bebas mengajar, pondok-pondok pesantren berjalan, dakwah jalan ya, bisa melahirkan kader-kader penghafal Al-Quran. Kemudian kita sholat di masjid tanpa ada rasa takut ya, dan kita bisa menjalankan syariat Allah seluruhnya, bisa umroh, bisa haji ya, bisa menjalankan Idul Adha, Idul Fitri. Ini arti merdeka ya. Ada di belahan bumi itu ada yang tidak bisa merasakan ini, seperti di Palestina. Itu berarti apa? Negeri yang terdolimi, tertindas ya, negeri yang tidak terjajah dan tidak nyaman. Tidak bisa Idul Adha dan Idul Fitri secara secara bebas ya, kelaparan, bahkan ada yang mati kelaparan, kehausan, bahkan hidupnya di tenda-tenda kehujanan dan kepanasan. Ini bentuk apa namanya? Bentuk kondisi keadaan yang belum merdeka, dan ini masih mereka sedang berjuang, dan mereka memperjuangkan ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk generasi berikutnya, memperjuangkan itu untuk keturunannya.
Meskipun mereka harus kehilangan nyawa, tetapi mereka punya harapan generasi berikutnya menikmati keindahan, menikmati rasa aman itu. Begitu pula kakek-kakek, nenek-nenek moyang kita dulu juga berpikir demikian. Mereka berjuang dengan darah dan keringat mempertahankan negeri ini, mempertahankan Indonesia ini. Yang diinginkan adalah untuk masa depan generasi mereka. Jadi yang mati-matian berjuang itu adalah kakek nenek moyang, tetapi yang memetik hasilnya itu kita, yang menikmatinya adalah kita. Sama dengan orang tua kita ketika dia punya kebun, dia nanam. Dia tahu kalau dia nanam ini nanti juga dia nggak merasakan hasilnya, tapi dia akan menanam itu untuk berikutnya, keturunan berikutnya, untuk anak-anaknya. Karena bapak kita juga menikmati hasil buah-buahan, hasil tanaman juga dari mbah-mbahnya atau dari kakeknya dulu. Sama seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada dua ekspresi dalam menyambut kemerdekaan. Ada dua hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dua hal yang paling penting, yaitu upacara 17 Agustus dan hari raya kemerdekaan, yaitu karnaval ya. Ada dua hal itu intinya di dalam merayakan hari kemerdekaan. Maka pada kesempatan ini kita akan kupas tentang dua hal ini. Bagaimana sisi hukumnya? Benarkah? Karena ada yang berpendapat bahwa merayakan daripada suatu kemerdekaan ini ada yang melarang gitu ya. Ada yang melarang. Nah, apakah benar bahwa merayakan hari kemerdekaan dan hormat bendera dalam upacara hari raya tersebut itu adalah perkara yang dipersoalkan, perkara yang dilarang? Ternyata dua hal itu adalah perkara adat ya, perkara uruf, bukan persoalan ibadah. Karena bukan persoalan ibadah, maka hukumnya sah-sah saja, boleh saja ya. Karena bukan persoalan ibadah, tapi persoalan uruf, persoalan adat. Nah, di antara dalil yang dia berpendapat bahwa itu dilarang, karena dia melihat bahwa hari besar itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Berdasarkan satu hadis dari Anas qala Qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yaumani yal'abuna fihima faqala ma hadanil yaumani qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad abdalakum bihima khairan minha yaumul adha wa yaumul fitr. Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, maka didapati bahwa mereka punya dua hari yang mereka sedang bermain-main,
yaitu merayakan 2 hari raya. Kemudian Rasulullah bertanya, ma hadzal yaumani, apa ini 2 hari raya ini? Kemudian mereka menjawab, kami biasa dulu ya ini yang kita kerjakan, nal'ab, bermain-main itu bentuknya adalah permainan kayak pedang, perang-perangan, atau pakai rebana dipukul-pukul, pokoknya bersenang-senang. Dan ekspresi apa itu, bentuk senang-senangnya itu zaman dulu ya kayak mempermainkan pedang atau tombak atau alat-alat perang, itu mereka bentuknya senang-senangnya itu seperti itu. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti 2 hari raya yang kalian kerjakan selama jahiliyah itu dengan 2 hari raya yang lebih baik dari itu. Apa itu? Yaitu hari raya Idul Adha, Yaumul Adha, dan Yaumul Fitri, hari raya Idul Fitri. Ini dalil yang dipakai. Nah, bagaimana mendudukkan hadis ini? Ya, yang pertama bahwa yang dimaksud dengan yaumani, hari raya jahiliyah pada hari itu, 2 hari raya itu adalah hari raya keagamaan, bukan hari raya adat atau tradisi, tapi hari raya keagamaan. Kemudian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 2 hari raya itu adalah hari raya Fairuz dan hari raya Mihrajan, merupakan hari raya keagamaannya bangsa Persia yang menganut agama Majusi, yang kemudian oleh sahabat pernah mereka meramaikan dan mengikuti hari raya, yaitu hari raya orang Persia ini, yaitu hari raya Fairuz dan Mihrajan. Itu hari raya keagamaan, itu hari rayanya orang Persia. Jadi bukan hari raya yang bersifat adat, tapi hari raya yang bersifat yaitu keagamaan. Kemudian Allah menggantikan dengan hari raya keagamaan yang lebih baik dari itu, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Tidak hanya yang dirubah, tidak hanya bagaimana caranya juga dirubah, cara untuk apa itu namanya merayakannya. Di samping kalau Idul Adha adalah setelah pelaksanaan haji di Arafah, kemudian menyembelih hewan kurban, yaitu makan-makan dengan menyembelih kurban. Atau hari Idul Fitri setelah berpuasa 1 bulan, kemudian makan-makan. Ya, bentuknya seperti itu. Tetapi tidak hanya itu saja, juga diganti lakbun, yaitu tadi bermain tadi itu diganti dengan banyak tahlil, tahmid, takbir. Ini kalau hari raya Idul Adha sampai dikumandangkan tahlil, takbir, itu tahmid itu sampai selesai hari tasriknya, ya, 3 hari setelah Idul Adha. Itulah yang dikatakan abdalakum khairam minha. Allah menggantikan dengan hari raya yang lebih baik dari itu semuanya. Ya.
Alasan yang kedua, bahwa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang disebut dengan nama-nama hari raya itu ternyata tidak hanya dua di dalam Islam yang disebut dengan Id itu. Bahkan ada juga hari raya yang lain, yaitu hari Jumat itu juga disebut dengan apa namanya, hari raya mingguan. Selain daripada hari Jumat juga ada hari raya yang lainnya, yaitu Arafah, Yaumul Arafah, Yaumul Tasrik, ya. Itu juga yaum, raya, hari raya kan gitu ya. Namun hari raya yang paling besar ada dua itu. Tapi hari raya yang lain juga masih ada. Ya. Menunjukkan bahwa hari raya itu tidak dibatasi dengan dua saja gitu loh ya. Ini Idul Adha dan Idul Fitri, masih ada hari-hari raya yang lain seperti hari Jumat juga disebut dengan hari raya, dan juga Arafah dan juga yang lainnya itu juga disebut dengan hari raya. Itu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka apakah merayakan daripada kemerdekaan itu bid'ah? Ya, sebagaimana yang sebagian ada yang berpandangan demikian berdasarkan hadis, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Atau dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun. Ya, barang siapa yang melakukan membuat sesuatu hal yang baru yang tidak ada urusan dariku, maka itu tertolak. Ya, sekali lagi ini karena urusannya bukan hari raya keagamaan. Tapi sekali lagi ini adalah urusan tradisi. Nah, sedangkan kalau urusan adat istiadat itu al aslu fil adat al ibahah. Asal dari perkara adat istiadat itu adalah merupakan sesuatu yang dibolehkan. Ya. Apalagi menghormati bendera. Ya. Apakah menghormati bendera itu termasuk syirik ataukah tidak? Nah, sebagian bilang syirik karena itu adalah benda mati. Benda mati kok dihormati? Benarkah demikian? Ya. Maka perlu diketahui bahwa bendera itu adalah sebuah lambang. Apa sih bendera itu? Lambang dari sebuah bangsa atau lambang dari sebuah komunitas. Dimana kalau orang berperang itu kalau mengalahkan seorang musuh itu tandanya adalah diganti dengan bendera. Apa tanda dapat menaklukkan musuh? Yaitu bendera diturunkan dan diganti dengan bendera. Itu adalah lambang sebuah kemenangan. Itu bendera. Dan bendera merah putih itu karya ulama. Siapa? Ini gagasan daripada Habib Habib Idrus Salim Al-Jufri, dari tokoh ketua Yayasan Al Khairat orang Sulawesi pada saat itu. Dia kenapa kok merah putih? Itu terinspirasi dengan sebuah hadis. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha zawaliyal ardo fara'aitu masyariqaha wa magharibaha fa inna ummati satablughu mulkaha mazuyali minha.
wa utitu al-kanzaini al-ahmar wal abyad. Sungguhnya Allah melipatkan bumi, diperkecil kepadaku sehingga aku melihat kawasan timur dan kawasan barat, semuanya saya lihat. Dan umatku itu nanti kekuasaannya akan mencapai sebagaimana yang diperlihatkan kepadaku. Lalu aku diberi dua perbendaraan merah dan perbendaraan putih, ya, merah dan putih maksudnya adalah Romawi dan Persia. Jadi umatku itu nanti kekuasaannya bisa melampaui yaitu Persia dan Romawi. Nah, terinspirasi dari situ ya, kemudian jadilah bendera merah putih itu dari situ itu. Itu kanzaini al-ahmar wal abyad. Ya. Itu juga karya ulama. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari pengertian daripada apa itu bendera, apa itu fungsinya, maka di sini hormat kepada bendera atau takzim, ya, kalau menurut Dr. Syekh Labib, ya, Dr. Syekh Labib Najib dari Yaman, ya, itu dia udah bahas 2 tahun yang lalu, tahun 2022, itu perkara yang mubah, perkara yang boleh, bukan termasuk syirik. Nah, bukan perkara syirik, ya. Kalau itu menganggap syirik itu keliru. Bahkan Syekh Utsaimin juga demikian. Itu bukan kalau ada orang yang berpendapat itu adalah perbuatan syirik, itu tidak. Karena apa? Karena mengibarkan bendera itu bagian daripada hubul waton. Sementara hubul waton itu adalah perkara yang masyru'. Itu dibolehkan, perkara yang mubah, perkara yang masyru', hubul waton. Mana dalil bahwa hubul waton itu adalah masyru'? Ya, di antaranya bahwa Rasulullah SAW ketika safar, ya, ketika Rasulullah SAW datang dari sebuah safar, nadhara ila jidaril madinati, kemudian dia melihat tembok-tembok Madinah dari kejauhan. Lalu Rasul awda'a rahilatahu, mempercepat laju perjalanannya. Kemudian kalau Nabi di atas unta, maka harrakaha lihubbiha. Nabi kemudian menggertak-gertakkan atau menggerakkan untanya itu agar supaya unta itu memacu perjalanannya lebih cepat, karena kecintaannya terhadap negerinya, kecintaannya terhadap Madinah. Berarti cinta terhadap kampung halaman itu adalah perkara fitrah manusia. Ya. Kemudian seorang ulama menjelaskan bahwa qad jabalallahu an-nufus bihubbil autani, bahwa Allah memfitrahkan kepada jiwa, kepada manusia itu Allah memfitrahkan untuk mencintai negerinya. Maka dalam sebuah hukum-hukum, sesuatu yang menyakitkan adalah hukuman ketika seseorang itu terusir dari kampung halaman. Jadi kalau ada orang zina muhson, zina ghairu muhson, itu dijilid. Tidak hanya dijilid, dia juga akan diasingkan dari kampung halaman, karena diasingkan dari kampung halaman itu adalah perkara yang sangat menyakitkan. Terus kemudian Bani Nadir ketika diperangi pernah dia diusir oleh Nabi dari kampung halaman, karena hukuman diusir dari kampung halaman itu adalah perkara yang
sangat meresahkan. Itu hukuman berat. Karena fitrah manusia itu menyukai kampung halaman. Jadi apa itu namanya, upacara itu adalah sebuah ekspresi, ya, ekspresi dari bentuk rasa cintanya terhadap Indonesia, apalagi merdeka gitulah ya. Ya, kemudian apa namanya, ya, itu bukan perkara yang syirik. Lah bagaimana cara takzim? Karena itu adalah lambang kemenangan, takzim kepada cara takzim kepada apa itu namanya, bendera. Namanya teknis, cara itu sarana wasilah bisa berbeda-beda, bermacam-macam. Itu uruf, itu kembali kepada kebiasaan, itu tidak diatur dalam aturan, tidak ada gitu ya. Tidak ada aturan karena teknis, cara, ya. Artinya kalau masalah takzim, ya, menghormati seperti ketika Bani Quraidah berkhianat dengan Nabi, maka kemudian Bani Quraidah pasrah dengan keputusannya Mu'ad, ya, apa namanya, Sa'ad bin Mu'ad, ya, untuk memutuskan masalah Bani Quraidah. Lalu apa, Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk menjemputnya dan tempatnya dekat. Lalu Sa'ad bin Mu'ad datang dengan membawa apa, menunggang khimar. Setelah datang, para sahabat kemudian didhawuhi Kanjeng Nabi, apa itu, kumu ila siyadatikum, silahkan semua berdiri untuk menyambutnya. Nah, cara takzim kepada satu tokoh tadi, yaitu satu umat, suruh berdiri takzim. Nah, berdiri untuk takzim, untuk hormat, itu pernah dicontohkan. Nah, hormati maksudnya, ayo berdiri sambut kedatangannya. Kumu ila siyadatikum. Nah, yang nggak boleh adalah takzim dengan ruku dan sujud. Ya. Nah, kalau disuruh pun tidak apa-apa. Bahkan cara takzim, ya, yang disunahkan ketika ada jenazah lewat, itu apa? Sunahnya suruh berdiri untuk takzim kepada jenazah yang lewat ketika diantarkan. Itu sunahnya apa? Berdiri, takzim. Itu hormat. Ya. Begitu, ya, cara takzim ketika orang hormat pada berdiri. Nah, cara takzimnya begitu. Bahkan takzim kepada musuh, yaitu Heraklius, itu dipanggil dalam suratnya itu, ya azimar Rum, wahai pembesar Rum. Itu bentuk takzimnya, dalam bentuk dipanggil oleh apa, dalam surat Nabi ditulis ya azimur Rum, wahai pembesar Rum Heraklius. Itu bentuk-bentuk takzim. Nah, maka berdiri hormat pada bendera dan tangan ditaruh di atas, itu nggak apa-apa, boleh. Itu cara-cara takzim, asal tidak ruku dan atau sujud. Kalau ruku dan sujud sudah menyerupai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau apa namanya, hormat kepada bendera, ya, itu dianggapnya sebagai syirik, itu tidak benar, tidak tepat, ya. Karena itu bagian daripada bentuk hubul waton, mencintai suatu negeri, mencintai tanah air, dan mencintai tanah air itu dibenarkan. Maka Umar bin Khattab pernah berkata, laula hubbul watani la khoroba baldusu fabi hubbil autan amarat al buldan. Kalau bukan karena manusia itu tabiatnya itu menyukai negeri, ya, hubbul watan, maka negeri yang terpuruk itu akan hancur.
Tapi berhubung karena Allah memberikan fitrah kepada manusia itu mencintai kampung halamannya, amarat al-buldan, maka negeri-negeri itu kemudian bangkit dan makmur. Ya. Jadi membela suatu kampungnya, membela tanah airnya dari penindasan, dari rongrongan orang, dari ketidakmerdekaan itu adalah masyru'. Itu nggak apa-apa. Itu fitrah manusia. Karena kalau dia mempertahankan kampungnya itu sama dengan mempertahankan hartanya, mempertahankan anak keturunannya gitu loh. Supaya eksistensi daripada kemanusiaan, eksistensi daripada keturunan itu tetap berlanjut. Ya. Itu tetap berlanjut. Ya. Itu. Ya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, karena ya fitrah manusia itu walaupun tidak ada agama, ya tidak ada Islam, itu ya memang fitrahnya begitu. Fitrahnya ya tetap ada satu pembelaan kepada negerinya. Ini bukan masalah persoalan hak dan batil, itu sudah atau bukan persoalan agama, itu di sudut dari sisi itu tadi, fitrah, memang fitrah manusia. Jadi kembali kepada adat itu, ya, adat istiadat itu sudah menjadi tabiatnya manusia seperti itu, maka sah-sah saja. Maka mengingat peristiwa-peristiwa seperti itu tadi adalah sebagai bentuk rasa syukurnya, terus kemudian diperingati hari raya, kemudian sebagai satu bentuk tahadus binikmah, ya, atau bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya kemudian diperingati gitu ya, untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan bapak-bapaknya dahulu, maka itu tidak mengapa, bentuk rasa syukur. Jadi karena innallaha yuhibbu ayyura atharun nikmah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang yang menampakkan bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Umar bin Khattab itu pernah nyembelih tasakuran, menyembelih unta. Gara-gara apa? Dia menamatkan belajar surat Al-Baqarah sampai tuntas, sampai tamat 12 tahun. 12 tahun. Ya, terus di ini tasakuran nyembelih ini karena apa? Menamatkan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa? 2 juz apa 3 juz? 3 juz. Nah, 3 juz itu. Nah, itu kemudian dia tasakuran menyembelih, bentuk rasa syukur kepada Allah. Terus kita ini merdeka, tidak hanya melahirkan surat Al-Baqarah yang dihafal, tapi dengan merdeka itu ribuan orang hafal Al-Quran. Kemudian ratusan pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, yayasan dakwah dan lain sebagainya, dakwah berjalan dengan lancar, ya. Para penghafal Al-Quran banyak sekali lahir. Terus kemudian alumni pesantren melahirkan para duat, ini lebih layak untuk disyukuri gitu loh, ya. Ini kan karena tadi satu kemerdekaan, maka kemerdekaan adalah nikmat Allah, berkat rahmat Allah, yang rahmat Allah itu kemudian tidak luput dari jasa para alim ulama, para ulama-ulama kita dulu, ya. Demikian
saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikianlah kajian seputar makna daripada kemerdekaan. Untuk sementara kita break dulu, setelah itu kita buka 2 sesi pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Next. Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz, sebelumnya tadi yang jenengan paparkan semua itu sepertinya adalah sebuah bentuk kemerdekaan cara zahir. Adapun kemerdekaan secara batin, secara hakikat kemerdekaan tersebut itu bagaimana Ustadz? Karena kita lihat seperti Palestina itu adalah
secara zahir memang mereka terjajah, miskin dan kelaparan. Tetapi pada hakikatnya sebagian ulama memahami bahwa Palestina adalah satu-satunya negeri di permukaan bumi yang oleh Allah sudah diberikan kemerdekaan secara hakikat, secara batiniah. Adapun negara yang lain dan yang konon sepertinya merdeka, ternyata mereka sebenarnya belum merdeka secara hakikat. Jazakallah khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Mohon maaf bila pertanyaan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang salah satu di antara makna merdeka itu adalah aman dari cengkeraman penjajah. Adapun makna yang lain, ya makna merdeka itu ya seperti disebutkan dalam riwayat itu ya tentang Amir, bahwa kami adalah satu kaum yang apa namanya, yang merdeka, yaitu yang kembali dari menyembah manusia menuju kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang itu sudah menyembah Allah, maka dia merdeka. Tetapi kalau seseorang itu kemudian menyembah kepada selain Allah, maka pada hakikatnya dia belum merdeka. Maka arti merdeka ya, yang salah satunya ya kita ini tidak tertindas ya, kita bisa mengembangkan ekonomi dengan bebas, kita atur negeri ini dengan kita atur sendiri, kita bisa musyawarah, kita bisa mufakat, kita bareng-bareng gotong royong, itulah yang namanya merdeka. Tapi ya meskipun belum seutuhnya, tetapi itu sudah garis besarnya ya sudah merdeka. Meskipun ya masih ada kekurangannya, masih kadang kita ini masih belum bisa berbicara, berpendapat dengan apa itu namanya hak berbicara dengan bebas, itu kadang juga masih ada. Ya, itu bisa diperbaiki. Tetapi ya intinya adalah secara umum kita ini sudah dalam arti sudah merdeka, tidak ada penindasan, dan dalam menjalankan syariat itu benar-benar diwujudkan dalam sebuah undang-undang, yaitu dijamin untuk menjalankan syariat sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu UUD 45 pasal 29. Itu jelas, dan juga dilindungi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga hasil daripada karya para ulama itu ya, yang tadinya adalah Indonesia berdasarkan syariat Islam ya, pada poin sebelumnya yang 7 itu, yang kemudian karena Indonesia ini tidak hanya orang Islam, terdiri dari juga ya agama yang lain, kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa untuk mewakili Indonesia ya. Ini merdeka dalam arti seperti ini, kita bisa bersatu, kita bisa bermufakat, kita bisa bermusyawarah, kita bisa menjalankan Islam itu dilindungi ya. Kita jilbab nggak dilarang. Kalau jilbab dilarang berarti kita ini belum merdeka ya. Nah, itu menyalahi kesepakatan. Nah, ini merdeka. Jadi kalau Palestina hari ini memang secara fisik ya, secara fisik memang belum merdeka, tetapi secara hati terasa batin tidak ada yang bisa menghalangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah merdeka karena imannya benar, kemudian dia mempertahankan Baitul Maqdis, ini ibadah, semuanya ibadah. Dia berjihad, itu ibadah. Dan dia bisa beribadah, itu semuanya adalah bagian bentuk daripada merdeka. Maka zaman dulu sejak Rasul diutus dan mereka kemudian mengikuti Nabi ya, sejak dia mengikuti Nabi itu menjadi manusia merdeka. Pada waktu dia masih jahiliyah ya, dia belum merdeka karena apa? Masih menyembah patung,
menyembah yang lain, terkukung, terikat dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah mereka masuk Islam, baru menemukan kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu kemerdekaan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang bisa menghalangi iman dan tauhid ini. Ya, terima kasih. Nggih, Pak Wafid, sampun. Monggo yang lainnya. Gini Ustaz, kalau gitu sebelum saya tutup saya tanya ini. Karena tadi disebutkan bahwa merayakan kemerdekaan itu adalah bentuk itu bukan hari raya tapi adat istiadat. Gimana kalau adat istiadat itu yang menyimpang daripada ajaran Islam atau berlebihan? Kalau dalam surat Al-Imran disebutkan bahwa tata cara apapun yang menyimpang dari Islam itu belum minal khosirin, adalah rugi di akhirat, dan rugi di akhirat itu adalah hanya dua, surga dan neraka. Sedangkan kita lihat hari ini kalau setiap merayakan di 17 Agustus itu kita lihat ya sampai ada yang status upacara nggak boleh joget-joget ya, ada yang bilang gitu juga ada. Itu termasuk gimana Ustaz? Ya. Kaidahnya begini, asal daripada adat itu adalah mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi selama belum ada dalil yang melarangnya, maka boleh-boleh saja. Maka tata cara dalam menjalankannya itu selama tidak ada larangan, ya boleh-boleh saja. Maka kita ambil secara umumnya saja bahwa merayakan itu boleh. Adapun kemudian cara merayakannya dengan joget-joget, dengan musik, dengan apa itu tabarus, dengan ini, itu perkara lain, yaitu ya. Itu perkara, kalau kemungkarannya tetap ada. Tapi yang kita bahas hari ini itu adalah hari rayanya itu nggak apa-apa, karnavalnya itu boleh saja. Adapun caranya kemudian diisi dengan cara yang tidak sopan, tidak senonoh, tidak kemudian menampakkan auratnya, kemudian bersolek itu, ya itu kembali kepada orang yang ekspresi kebahagiaan itu ada yang ya nggak benar, ya ada kemungkaran. Nah, itu perkara lain. Jadi nggak sama kan gitu ya, nggak sama. Jadi perkara, jadi kita lebih tadi pembahasan kita fokus kepada hukumnya, hukum perayaannya itu. Adapun cara mengisinya lah itu, itu selama tidak ada larangan ya monggo silahkan, karena perkara adat. Tapi begitu kalau ada larangan ya stop, ada larangan stop, jangan seperti itu kan gitu ya. Itu ya, baik. Nggih, sampun nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah kita selesaikan kajian pada malam hari ini dengan tema makna kemerdekaan yang dipaparkan oleh Ustaz Abdul Fattah tadi. Luar biasa. Kami selaku pembawa acara, apabila dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.